Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun penjenengan berada, kali ini kami berada tepat di kawasan Pasuruan, di area pemakaman umum yang mana di sini terletak makam Aulia Illah yang terkenal dengan julukan Mbah Semendi. Mbah Soleh Semendi adalah keturunan dari Mbah Sunan Gunung Jati, yang mana Mbah Sunan Gunung Jati punya anak yang namanya Syekh Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin mempunyai anak diantaranya Mbah Soleh Semendi. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mengenal strategi dakwah yang multikultural, Mbah Soleh Semendi Pasuruan dan juga karomah-karomahnya, beliau dikisahkan oleh beberapa masyarakat yang ada di sana, khususnya oleh Ustadz Muhyin pada waktu haul Mbah Soleh Semendi. Beliau menceritakan bahwa zaman dahulu Pasuruan terkenal dengan agama Hindu, khususnya di daerah Winongan. Atas dasar itu Mbah Semendi meminta izin kepada ayahandanya, yakni Maulana Hasanuddin, untuk menyebarkan agama Islam di Jawa Timur, khususnya di Pasuruan. Dan juga tidak banyak orang yang mengerti sosok Mbah Soleh Semendi kecuali warga sekitar. Saudaraku, dimanapun panjenengan berada, beliau juga mengatakan strategi berdakwah multikultural Mbah Soleh Semendi adalah dengan cara bertarung dengan pimpinan tertinggi di daerah tersebut, yang salah satunya membuat perjanjian dengan tokoh Hindu tersebut. Perjanjian itu diantaranya yang kalah harus mengikuti yang menang. Jika saya mengislamkan orang-orang miskin, mereka bisa ditumpangi oleh pimpinan mereka yang memeluk agama Hindu. Namun jika pimpinan yang saya islamkan, semua akan ikut katanya. Pimpinan Hindu yang ditantang Mbah Soleh Semendi bernama Mbah Labu Geni. Seketika itu Mbah Labu Geni melemparkan ikat kepalanya atau udeng istilah Jawanya. Sementara Mbah Semendi mengeluarkan teklek sebagai tandingannya. Udeng atau ikat kepala yang terbang tinggi disalip oleh teklek tersebut hingga berada di atasnya udeng. Teklek itu akhirnya menuntun udeng dari ketinggian sampai ke tanah, ujarnya. Karena kalah, maka konsekuensinya harus menepati janji, yakni mengikuti ajaran yang menang dan menjadi muridnya. Sejak itulah pengikut Mbah Labu Geni pada berbondong-bondong masuk Islam serta mengikuti ajaran Mbah Soleh Semendi sebagai ajaran barunya. Dan barang siapa yang tidak mau mengikutinya, maka mereka semuanya harus pergi dari padepokan. Karena itu popularitas dan ketenaran Mbah Soleh Semendi langsung memuncak.
Melihat kejadian tersebut, Mbah Labu Geni langsung ikut juga masuk Islam dan makamnya ada di sebelah Mbah Soleh Semendi. Insya Allah Mbah Labu Geni di sebelah utaranya Mbah Soleh Semendi. Atas kejadian tersebut banyak orang Hindu yang masuk Islam karena pimpinannya menjadi mu'alaf seketika itu dan juga memiliki banyak santri. Salah satunya yang terkenal adalah Mbah Arif Sekoropuro dan Mbah Sayyid Sulaiman Mojokerto. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa versi tentang cerita pertemuan Mbah Soleh Semendi dengan Mbah Labu Geni. Namun semuanya menceritakan tentang hal yang sama, yaitu tentang konflik mereka yang sama-sama adu kesaktian. Itulah sekilas cerita awal daripada dakwahnya Mbah Soleh Semendi, yang hingga kini makamnya pun diziarahi banyak orang, baik dari kalangan masyarakat biasa maupun pejabat, baik dari Jawa Timur hingga Jawa Barat. Saudaraku, karena panjangnya cerita dan juga banyaknya versi dan juga terkipisnya roda zaman, namun semua itu tidak menyurutkan para peziarah untuk mengunjungi makam Mbah Soleh Semendi sebagai pendakwah Islam itu. Sahabat-sahabat, bisa kita saksikan bahwa mayoritas atau rata-rata karomah dari waliullah Mbah Soleh Semendi yang hingga kini makamnya tidak pernah sepi. Pagi, sore, siang, dan juga malam hingga pagi lagi. Baik orang yang mencari berkah, baik orang yang mencari jati diri, hingga yang punya permintaan kepada Gusti Allah untuk bermunajat dan lain sebagainya. Posisi video saat ini pas malam Jumat Legi. Dari parkiran nampak betul orang jualan berbagai macam menu, berbagai macam makanan yang teramat sangat berbeda dengan masa-masa dulu yang sangat sepi, karena dulunya makam umum, kemudian perlahan hingga kini kita saksikan. Namun karena terkendala masalah dana pembangunan di area pemakaman tersebut tidak kunjung usai. Saudaraku, dimanapun panjenengan berada, nikmatan menjadi orang alim, nikmatan menjadi kekasih Allah, rata-rata kekasih Allah karomahnya muncul setelah wafat. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.